Di Treskrimsus Polda Jambi tinjau lokasi karhutla rawa demit di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapolda Jambi melakukan pengecekan sarana dan kelengkapan pengamanan Pilkada serentak 2024. Barang sitaan senilai 2,5 miliar rupiah dimusnahkan Satres Narkoba Polresta Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini untuk edisi Kamis 15 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sepanjang periode Januari hingga pekan kedua di bulan Agustus 2024, jumlah titik panas di Kabupaten Sarolangun terpantau sebanyak 126 titik. Sementara luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 100 hektar. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun di tahun 2024 ini semakin masif. Meski kemarau baru terjadi 2 bulan terakhir, namun luasan lahan yang terbakar sudah mencapai 100 hektar dan mayoritas lahan terbakar didominasi lahan mineral. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun berada di 4 kecamatan yang masuk dalam zona rawan karhutla. Titik panas setiap hari terus meningkat. Bahkan dalam satu hari, ditemukan sebanyak 6 titik panas yang menyebar di sejumlah kecamatan. Yen Aswadi menjelaskan, proses pemadaman di lapangan seringkali terkendala letak geografis, yakni kawasan yang terbakar berada di area perbukitan, serta sumber air yang sulit ditemukan sehingga para petugas kewalahan saat memadamkan api. Nah, besar ini pada hari ini ada 6 titik yang berada di Kecamatan Selangun dan Batilapan. Kalau yang paling banyak Kecamatan Selangun Batilapan, kemudian Pamadiani. BPBD Sarolangun selalu mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meminta semua tim Satgas Karhutla untuk meningkatkan patroli di wilayah rawan karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Lahan semak belukar yang berada di belakang rumah dinas Bupati Tebo terbakar. Beruntung api cepat dipadamkan oleh petugas damkar yang dibantu warga sekitar. Kebakaran lahan semak belukar di Kecamatan Tebo Tengah terjadi pada Rabu sore. Warga sekitar yang panik mengetahui kejadian tersebut mencoba memadamkan api secara bergotong royong. Beruntung api dapat dipadamkan setelah beberapa petugas damkar Tebo Tengah dan BPBD tiba di lokasi. Kapolsek Tebo Tengah Ibtu Robinson Manulang mengatakan luas lahan yang terbakar sekitar 0,5 hektar. Berdasarkan informasi dari warga, titik api muncul dari dalam lahan. Karena berada di pemukiman penduduk, petugas bersama warga langsung mengambil tindakan agar api tidak menjalar ke perumahan warga sekitar. Kira 1/4 hektar itu titik api mulai dari tengah. Berhubung ini karena ini lahan perumahan, pemukiman, jadi kita langsung mengambil tindakan untuk menghubungi pemadam kebakaran untuk mendatangi titik api. Ibtu Robinson Manulang menambahkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan dan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi terkait penyebab kebakaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pasca karhutla di Desa Pebatang Bulu, Kecamatan Betara, di Treskrimsus Polda Jambi pada Rabu kemarin meninjau lokasi karhutla. Kebakaran di Desa Pebatang Bulu ini terjadi pada Senin 12 Agustus lalu. Meski telah padam, namun asap masih terlihat di lokasi lahan yang terbakar. Sejumlah tim Satgas Karhutla tetap siaga untuk melakukan pendinginan.
Ditreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas meninjau lokasi lahan yang terbakar di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara. Lahan yang terbakar merupakan lahan kosong milik perusahaan PT AMM serta lahan perorangan atau kebun milik warga dengan kontur tanah semi gambut. Pada kesempatan ini, Ditreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan dalam penanganan karhutla, pemadaman yang paling diutamakan, meski saat ini belum dapat diketahui apakah lahan tersebut sengaja dibakar atau memang terbakar sendiri, sebab penyelidikan terkait karhutla di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara masih terus didalami. Dari media kami sampaikan bahwa TKP yang ada di sini, yang dia ada di Tanjabar ya, tepatnya di Kecamatan Betara. Lokasi ini yaitu awal mula termonitor, yaitu pada saat dari penjaga menara WKS, yaitu ada titik api untuk mengecek titik api. Sementara, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan untuk estimasi sementara luasan lahan yang terbakar sekitar 50 hektar. Namun untuk titik sumber api lahan yang terbakar yakni 15 hektar dan telah dipasang garis polisi. Nantinya akan dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Kunjungan dari Bapak Ditreskrimsus Polda Jambi bersama dari BPBD Provinsi dan juga dari LHK, tentunya untuk mengecek TKP lokasi terjadinya kebakaran lahan yang ada di Kecamatan Betara. Atas kejadian tersebut, AKBP Agung menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati aturan yang ada, salah satunya dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika terjadi, maka tidak ada ampun bagi pelaku pembakar lahan dengan cara dibakar. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sejak ditetapkannya status siaga karhutla, luasan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 61 hektar. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Kliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore Kliva, bagaimana kondisi karhutla yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini? Ya, selamat sore. Dapat kami sampaikan bahwa hingga hari ini, Kamis 15 Agustus 2024, kasus karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencapai 15 kasus. Dari 15 kasus tersebut tentunya ada sekitar 61 hektar lahan yang terbakar. Nah, dari 61 hektar lahan terbakar itu tersebar di 8 kecamatan. Yang pertama berada di Kecamatan Muara Sabak Barat, selanjutnya Geragai, Dendang, Sadu, Berbak, Rantau Rasau, Mendara Ulu, dan Mendahara. Dari total 8 kecamatan tersebut, hampir mayoritas lahan yang terbakar merupakan lahan bervegetasi gambut. Untuk diketahui pemirsa sekalian, bahwa dari 61 hektar yang lahan terbakar ini, 20 hektar diantaranya terbakar di Kecamatan Sadu. Hal ini menandakan Kecamatan Sadu menjadikan kecamatan yang wilayahnya paling banyak terbakar di tahun ini. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, angka kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya berkisar di 20 kasus dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 83 hektar. Tentunya dengan angka yang hampir mendekati dengan angka tahun 2023 lalu tentu menjadi atensi bagi tim Satgas BPBD maupun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan ini. Untuk diketahui juga pemirsa bahwa hingga hari ini indikator udara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di angka 12 hingga 13 PM 2.5. Untuk diketahui juga selanjutnya terakhir kasus karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi pada 6 Agustus lalu tepatnya berada di SK 22 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau. Lahan yang terbakar mencapai 1 hektar. Dari total seluruh kasus karhutla yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Polres Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan 2 tersangka,
dengan masing-masing satu tersangka berada di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Bendahara. Demikian. Ya, Kliva, apa saja upaya yang dilakukan oleh tim Satgas agar Karhutla tidak meluas seperti tahun lalu? Ya, untuk langkah upaya yang dilakukan oleh tim Satgas, mereka masih melakukan patroli ke daerah yang berulang terjadinya Karhutla. Dari data yang kami himpun dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, setidaknya ada 67 desa yang rawan Karhutla berulang, seperti di 8 kecamatan yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, tim Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengimbau kepada para masyarakat maupun para perusahaan untuk tidak membuka lahan secara dibakar. Karena jika hal itu terus dilakukan, maka kadar udara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya akan semakin memburuk seperti tahun 2020 lalu yang hingga mencapai 141. Selanjutnya, tim Satgas juga meminta kepada masyarakat sekalian bila mana mereka melihat ataupun mendapati langsung petugas ataupun tersangka yang membakar lahan secara dibakar untuk segera melapor ke polisi terdekat. Karena mereka yang melakukan pembakaran lahan tersebut akan langsung dijemput paksa oleh tim Satgas. Demikian. Ya, laporan langsung Kliva Patria dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, saudara praktisi hukum meminta tim Satgas Karhutla dan Satgas Gakumdu untuk menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Penegakan hukum yang tegas akan membuat efek jera kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dalam 1 bulan terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sarolangun marak terjadi, baik yang terjadi di lahan mineral maupun lahan gambut. Bahkan lahan gambut yang berada di Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, sudah 3 kali terbakar. Kondisi ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, terutama Satgas Gakumdu, untuk meminimalisasi Karhutla. Kondisi itu menjadi perhatian salah seorang praktisi hukum di Kabupaten Sarolangun, Jimmy Letsoin. Jimmy Letsoin meminta agar tim Satgas Gakumdu menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan di seluruh lahan yang terbakar. 99% titik panas menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat secara logis, ini memang sengaja karena masyarakat ataupun sekelompok orang memanfaatkan musim kemarau ini dengan sengaja dan gampang untuk membakar lahan. Jimmy Letsoin mendukung penegakan hukum yang dilakukan secara profesional akan memberikan efek jera kepada oknum masyarakat dan perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Puluhan warga yang tinggal di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, mendatangi Polres Tebo. Mereka meminta terduga pelaku Karhutla yang ditahan saat patroli mendapat keringanan hukum. Puluhan warga yang tinggal di wilayah Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, kemarin siang mendatangi Mapolres Tebo. Kedatangan para warga ini pasca adanya penahanan terduga pelaku Karhutla inisial DE yang diamankan petugas saat patroli gabungan Karhutla beberapa waktu lalu. Dipimpin Kabak Ops Polres Tebo, Kompol Dastu, Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Tebo, kedatangan para warga langsung diterima dan beraudiensi. Suami dari terduga pelaku Larso Simamora bermohon kepada pihak Polres Tebo agar memberikan keringanan proses hukum terhadap istrinya sebagai pertimbangan kedua anaknya dan kemanusiaan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Yoga Dharma Susanto menjelaskan dari pihak kepolisian tetap melakukan proses hukum sesuai aturan. Namun jika ada upaya hukum itu merupakan hak dari keluarga terduga pelaku maupun kuasa hukum terduga pelaku. Intinya mereka menyampaikan dari segi kemanusiaan karena yang kita amankan adalah seorang ibu meminta untuk yang bersangkutan itu yang terduga pelaku untuk dibebaskan.
DE, terduga pelaku, diamankan dan menjalani proses hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan. DE diamankan saat tim gabungan Karhutla Kabupaten Tebo tengah melakukan patroli di kawasan konsesi Alam Bukit 30 di wilayah Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai beberapa waktu lalu. DE diamankan di gubuknya yang berada di konsesi PT Alam Bukit 30, tepatnya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Warga di Desa Danau Lamo, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi menerima bantuan air bersih dari Satbrimo Polda Jambi. Sudah 1 bulan warga di desa tersebut mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau. Dengan menggunakan mobil water cannon, Satbrimo Polda Jambi menyalurkan air bersih ke Desa Danau Lamo, Kecamatan Morosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan menggunakan galon dan jerigen, warga mengantri untuk memperoleh bantuan air bersih tersebut. Menurut warga, sudah 1 bulan Desa Danau Lamo mengalami kekeringan dampak kemarau panjang yang terjadi saat ini. Warga terpaksa merogoh isi dompet untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk minum sehari-hari. Di rumah sekarang lagi kekeringan, sumur gali sudah kering, sekarang tuh kami ditambah dengan air sumur bor. Air sumur bor itu tidak bagus diminum, karatan, bau, seng. Pada pembagian air bersih ini, ribuan liter air disalurkan kepada warga Desa Danau Lamo. Penyaluran air bersih ini merupakan perintah langsung dari Dansat Brimo Polda Jambi untuk membantu warga yang terdampak kemarau panjang. Brimob memastikan siap membantu warga yang membutuhkan air bersih. Saya diperintahkan oleh pimpinan Komandan Satuan Brimob, Kombes Pol Nadia Haidir, untuk membantu warga masyarakat di sekitaran daerah Candi Muaro Jambi ini, ya, karena kekurangan air bersih, ya, karena memang Jambi ini sedang dilanda kekeringan, Pak. Jadi atas perintah Komandan Satuan, kami berangkat untuk membantu warga yang ada di sini. Menurut data, sekitar 600 kepala keluarga di Desa Danau Lamo mengalami kekeringan. Warga terpaksa menggunakan air sungai yang keruh untuk mandi sehari-hari. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya KPU Desa Rolangun telah mengeluarkan ribuan orang pemilih yang tidak memenuhi syarat dari DPS. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Desa Rolangun telah mengeluarkan 1.910 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS dari daftar pemilih sementara karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Berdasarkan hasil coklit yang telah dilakukan jajaran KPU Desa Rolangun, menemukan 1.910 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Data ini tersebar di 11 kecamatan, 158 desa dan kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun. Komisioner KPU Desa Rolangun, Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, ribuan warga yang meninggal ini ditemukan saat proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Temuan petugas Pantarlih di lapangan memiliki 2 kategori. Kategori pertama, pemilih yang meninggal dunia dan sudah memiliki surat keterangan atau akte kematian. Namun jumlah ini hanya berkisar 10% dan 90% pemilih yang meninggal dunia tidak memiliki surat keterangan kematian, baik dari tingkat desa dan kelurahan maupun di Sdukcapil Sarolangun. Warga yang meninggal dunia ini masuk dalam data penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan materi coklit petugas Pantarlih di lapangan. Sehingga proses penghapusan baru dapat dilakukan setelah adanya akte kematian. KPUD Sarolangun memastikan ribuan warga yang TMS tersebut sudah dikeluarkan sebagai pemilih sebelum penetapan DPS. Itu dari DP4 yang turun dilakukan proses coklit selama 1 bulan, itu kita menemukan pemilih sebanyak 1.910 warga meninggal dan itu sudah kita keluarkan, kita TMS-kan. Syarat kita menetapkan itu harus dilengkapi dengan bukti dukung.
KPUD Sarolangun telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilgub dan Pilkada serentak 2024 sebanyak 214.307 orang pemilih yang tersebar di 543 tempat pemungutan suara atau TPS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Berapa jumlah DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Muaro Jambi? Ya, Amsel, terima kasih. Dapat kami informasikan pemirsa bahwa KPU Muaro Jambi telah melakukan rapat pleno terkait dengan penetapan daftar pemilih sementara di Pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan rapat pleno yang digelar pada 11 Agustus lalu, KPU menetapkan daftar pemilih sementara untuk Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 317.619 pemilih. Ribuan pemilih ini diantaranya pemilih baru itu 21.046 pemilih, sementara untuk pemilih kategori disabilitas mencapai 978 pemilih. Kemudian untuk pemilih ubah data, informasi yang kami dapatkan dari KPU Muaro Jambi itu mencapai 12.856 pemilih. Data ini akan terus diupdate seiring dengan tahapan pilkada yang telah berlangsung. Selain melakukan penetapan jumlah daftar pemilih sementara, KPU juga menentukan jumlah TPS ataupun tempat pemungutan suara. Berdasarkan hasil rapat yang telah berlangsung, untuk jumlah TPS di Kabupaten Muaro Jambi bertambah sebanyak 5 TPS yang semula hanya 791 TPS, kini bertambah menjadi 796 TPS. Artinya ada penambahan 5 TPS di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Amsal. Ya, setelah penetapan DPS dan juga penetapan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, lalu apa tahapan selanjutnya, Azam? Ya, setelah melakukan rapat pleno menentukan jumlah daftar pemilih sementara, tahapan selanjutnya yakni tanggapan dari masyarakat yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 27 Agustus mendatang. Tanggapan masyarakat ini disampaikan boleh melalui tingkat desa, PPS, ataupun di tingkat kecamatan, yakni panitia pemungutan suara tingkat kecamatan. Di sini masyarakat yang menemukan ataupun mereka yang tidak lagi berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi bisa menyampaikan melalui panitia yang ada di desa maupun di kecamatan. Mereka yang masuk dalam daftar pemilih sementara ini nantinya akan diumumkan di setiap kantor desa dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif melihat informasi yang disampaikan KPU. Apabila menemukan masih ada warga yang masuk ke dalam DPS namun mereka telah pindah domisili ke luar kabupaten, bisa menyampaikan kepada penyelenggara, maupun mereka yang belum masuk ke dalam daftar pemilih sementara namun mereka yang sudah menetap di Muaro Jambi juga bisa menyampaikan kepada panitia di tingkat desa maupun kecamatan sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara di 27 November mendatang. Ya, Amsal. Lalu kapan jadwal penetapan daftar pemilih tetap atau DPT di Muaro Jambi, Azam? Ya, informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Muaro Jambi, Rika Kurniatis Nasution, untuk penetapan daftar pemilih tetap akan digelar ataupun maksudnya dijadwalkan 18 September mendatang. Namun sejauh ini KPU belum bisa memastikan tanggal pasti untuk penetapan daftar pemilih tetap ini, karena KPU saat ini masih fokus terkait dengan daftar pemilih yang telah dihimpun oleh kawan-kawan Pantarli pada waktu lalu. Artinya untuk penetapan DPT ini telah dijadwalkan namun belum pasti tanggal kepastiannya, karena keberlangsungan DPT akan berlangsung dari tanggal 14 sampai 21 September mendatang. Ya, Amsal.
Ya, baik. Terima kasih Azam Afnan melaporkan langsung terkait data daftar pemilih sementara di Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Jambi mulai menyiagakan personil dan melakukan pengecekan sarana dan prasarana untuk pengamanan Pilkada 2024. Selain itu, Kapolda juga melakukan pemetaan daerah rawan konflik. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono melakukan pengecekan sarana dan prasarana dan kelengkapan personil untuk pengamanan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Pengecekan itu dilakukan untuk mengetahui jumlah personil dan peralatan yang akan digunakan untuk memastikan kondisi dan kesiapan operasional selama Pilkada serentak tahun 2024. Selain pengecekan pasukan pengamanan Pilkada, Polda Jambi juga telah memetakan daerah rawan konflik jelang Pilkada. Di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh menjadi perhatian khusus Polda Jambi dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, indeks daerah kerawanan Pilkada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dilihat dari sejarah pada pemilu sebelumnya masih tinggi. Selain personil yang ada di Polres Kerinci, Polda Jambi juga akan mengirimkan personil tambahan ke Polres Kerinci. Semua kan sudah diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, juga kita telah mempersiapkan cara-cara bertindak untuk mengantisipasi permasalahan itu dengan pengelaran anggota, mungkin juga dengan kekuatan nanti dari Polda untuk membackup Polres Kerinci. Kita lihat Polres sendiri telah siap dengan sumber dayanya. Irjen Pol Rusdi Hartono mengingatkan personil untuk tetap netralitas dan profesional dalam pengamanan TPS, menjaga ketahanan fisik dan selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas. Ilwan Pasroni, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh akan perketat pengamanan tahapan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Pengamanan terdiri dari personil TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota KPU Kota Sungai Penuh Nadia Villa mengatakan pihaknya akan memperketat pengamanan pada saat tahapan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh pada 27 hingga 28 Agustus mendatang. Pelaksanaan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh akan dilaksanakan di halaman kantor KPU Kota Sungai Penuh dengan pengamanan personil TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, KPU Kota Sungai Penuh juga akan menyediakan ID card bagi calon wali kota dan wakil wali kota, tim simpatisan, dan tim dukungan. KPU Kota Sungai Penuh hanya membolehkan sebagian dari simpatisan yang mendampingi calon wali kota dan wakil wali kota ke halaman kantor KPU Kota Sungai Penuh. Nadia Villa mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh agar selalu dapat menjaga ketertiban dan keamanan jelang Pilkada serentak 2024. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca pleno penetapan jumlah DPS hasil pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Batanghari juga melakukan perubahan terhadap jumlah TPS yang kini bertambah menjadi 540 TPS. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan, pasca pleno penetapan jumlah DPS hasil pemutakhiran daftar pemilih beberapa waktu lalu, pihaknya juga melakukan perubahan data terhadap jumlah tempat pemungutan suara TPS yang awalnya hasil pemetaan 537 TPS, kini bertambah menjadi 540 TPS. Penambahan ini dikarenakan karena temuan dari petugas penyelenggara serta rekomendasi Bawaslu setempat terkait jarak domisili pemilih menuju TPS yang sangat jauh, sehingga upaya penambahan perlu dilakukan. 3 TPS tambahan tersebut berada di Desa Terusan Kecamatan Marosebo Ilir, Desa Bungku Kecamatan Bajubang, serta 1 tambahan TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk jumlah TPS, selain memang jumlah pemilih, pada penetapan pleno DPS kemarin, untuk jumlah TPS juga berubah. Dari awal yang kita petakan sebanyak 537 TPS, terakhir penetapan daftar pemilih sementara kemarin TPS kita berjumlah sebanyak 540. Terjadi
penambahan 3 TPS. Hasil pleno ini akan disampaikan KPU Kabupaten Batanghari kepada KPU Provinsi Jambi sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pasca penetapan jumlah anggota Dewan Batanghari terpilih yang telah disampaikan KPU Batanghari beberapa waktu lalu, Sekretariat DPRD Batanghari memastikan jumlah fraksi pada periode kali ini berkurang. Sekretariat DPRD Batanghari memastikan jadwal pelantikan 35 anggota Dewan terpilih akan dilakukan pada 30 Agustus 2024 mendatang. Kepastian jadwal ini dilakukan setelah diterimanya surat dari KPU Batanghari terkait penetapan Dewan terpilih dari KPU Batanghari beberapa waktu lalu. Untuk memastikan pelaksanaan pelantikan berjalan sesuai ketentuan, pihak Sekretariat Dewan telah melayangkan surat kepada partai pemenang, yakni P3 dan Nasdem, untuk segera memberikan rekomendasi terkait nama pimpinan sementara, ketua dan wakil ketua DPRD sebelum pelantikan berjalan. Sekretaris DPRD Batanghari Muhammad Ali mengatakan, pada periode kali ini terdapat pengurangan jumlah fraksi DPRD Batanghari dari 9 menjadi 7 fraksi karena terdapat 3 parpol yaitu Gerindra, PKS, dan Demokrat yang jumlah kursinya tidak memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan koalisi fraksi dari ketiga partai politik. Ali juga mengatakan jika seluruh syarat administrasi dari anggota Dewan terpilih ini telah diterima secara utuh dan lengkap. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpilih pada pemilu 2024 telah menyerahkan LHKPN. Legislator tersebut akan dilantik pada awal September 2024 ini. 30 anggota DPRD terpilih telah menyerahkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke KPK dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2024, pejabat negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK sebagai persyaratan untuk dilantik sebagai anggota DPRD. Setelah menyerahkan LHKPN kepada KPU, para anggota DPRD terpilih akan melengkapi administrasi yang dibutuhkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjelang pengangkatan anggota Dewan. Pihak KPU telah mengirimkan berkas nama-nama anggota DPRD terpilih kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto untuk diteruskan kepada Gubernur Jambi Al-Haris. Kalau untuk itu kita masih menunggu arahan dari KPU RI untuk proses-prosesnya, kan mana tahu ada nanti surat sakti dari KPU RI terkait pelaporan LHKPN ini. Kita masih menunggu surat itu. Berdasarkan jadwal, pelantikan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara definitif akan dilangsungkan pada Senin 2 September mendatang. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Polres Muaro Jambi dan Polsek setempat membakar base camp narkoba di Desa Baru, Kecamatan Marosebo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi menggerebek base camp narkoba di Desa Baru, Kecamatan Marosebo. Meski tidak menemukan para pelaku, namun base camp yang dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut langsung dibakar oleh petugas. Tempat yang dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba di hutan Semak Belukar, Desa Baru Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, digerebek petugas gabungan dari Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi dan Polsek setempat. Pada penggerebekan tersebut, petugas tidak menemukan para pelaku. Diduga pelaku terlebih dahulu melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas membongkar 2 bangunan semi permanen yang diduga menjadi tempat pesta dan transaksi jual beli narkoba. Setelah dibongkar, bangunan langsung dibakar oleh petugas agar tidak ada lagi kegiatan yang melanggar hukum di Desa Baru. Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi Ibtu Haspenri Cibro mengatakan, kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk keberadaan base camp narkoba di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Kalau untuk sudah koordinasi kita tadi melalui Pak Kades, katanya ini adalah baru, namun ini pindah-pindahan dari tempat-tempat lain. Namun ini selalu kita pantau terus, dimanapun adanya base camp akan kita musnahkan. Meski tidak menemukan pelaku di lokasi, namun petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu, plastik bening bekas kemasan sabu, dan korek api gas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Satres Narkoba Polresta Jambi memusnahkan barang sitaan narkoba senilai 2,5 miliar rupiah. Barang haram tersebut disita dari 10 tersangka selama kurun waktu 2 bulan terakhir. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi memusnahkan barang sitaan narkoba senilai 2,5 miliar rupiah. Adapun barang bukti tersebut berupa kurang lebih 2,4 kg sabu, 2,2 kg ganja, dan 26 butir pil ekstasi. Sabu dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan cairan deterjen, sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Barang haram tersebut merupakan barang bukti sitaan dari 10 laporan kasus dengan 10 orang tersangka. Pemusnahan ini bagian upaya memberantas peredaran narkoba agar tidak disalahgunakan. Dari pemusnahan ini, polisi menyelamatkan ribuan jiwa dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kita sudah lakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak, baik pihak kejaksaan, pengadilan, dan BPOM, ya. Kita laksanakan kegiatan pemusnahan ini berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemusnahan merupakan bagian dari proses pemberkasan para tersangka. Selain para tersangka, pemusnahan disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan pengacara tersangka. Akibat perbuatannya, 5 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, jelang masa panen, serangan hama burung mulai meresahkan petani padi pulut. Selain hama burung, petani juga mengeluhkan lahan yang mengering, dampak dari musim kemarau. Jelang masa panen di akhir bulan ini, hama burung pipit terus menyerang tanaman padi pulut milik petani di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejumlah petani mulai mengeluhkan tanaman padi yang sudah mulai menguning. Salah seorang petani padi pulut Paniem mengaku kewalahan mengusir hama burung pipit yang setiap hari memakan padi yang kini sudah mulai menguning. Paniem terlihat sempat pontang-panting mengusir hama burung pipit yang menyerang tanaman padi secara bergerombolan di lahan sawah miliknya. Hama burung datang dengan gerombolan dan langsung memakan tanaman padi. Petani telah berupaya memasang orang-orangan sawah yang bisa menimbulkan bunyi-bunyian yang disusun paralel dengan menggunakan tali dibentangkan di kawasan lahan sawah seluas 1 hektar tersebut. Serangan hama burung pipit paling banyak saat keluarnya matahari pagi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hingga menjelang matahari terbenam. Selain hama, petani juga kerap mengeluhkan lahan sawahnya yang sudah mulai kekeringan akibat musim kemarau. Ya tikus. Oh, sering dapat tikus gitu? Iya, salang sangit itu. Ini alhamdulillah lah, tidak ada yang wereng-wereng itu, nggak ada ya. Kalau tahun kemarin banyak wereng, habis ini. Oh, habis. Makan wereng. Ini alhamdulillah lah dikasih bantuan obat tuh, racun hama. Dari mana Budi? Dari Pak Dinas. Oh, Kepala Dinas. Kepala Dinas. Jika dibiarkan, serangan hama burung tersebut bisa berakibat fatal dan menyebabkan gagal panen. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi mengukuhkan Mardianto Arif Rahmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang baru menggantikan pejabat lama yang memasuki masa purna tugas. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi mengukuhkan Mardianto Arif Rahmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jambi yang baru. Pengukuhan tersebut dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Jabatan Gubernur Jambi yang disaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono mewakili Kepala BPKP RI. Sani mengatakan pengukuhan Kepala Perwakilan yang baru menjadi momentum strategis bagi jajaran BPKP untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan memantapkan koordinasi dengan seluruh instansi pada wilayah kerja. BPKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pengawasan maupun pembinaan yang dilakukan BPKP menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada BPKP dalam menjalankan tugas pengawasan guna mewujudkan visi misi pembangunan Jambi mantap. Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi ini adalah momentum strategis bagi jajaran dan segenap jajaran BPKP. Karena selain sebagai pengembangan karir aparatur, juga insya Allah merupakan salah satu upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan memantapkan koordinasi tugas dengan seluruh instansi di wilayah kerja. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono mengungkapkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi yang baru diharapkan dapat langsung membangun sinergi dengan mitra-mitra kerja di daerah, khususnya dalam mengawal tata kelola pemerintahan agar berlangsung dengan baik dan akuntabel, serta bisa berkontribusi untuk mengakselerasi pembangunan daerah dan nasional. Atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada BPKP secara substantif merupakan fondasi yang kokoh bagi kami dalam melakukan pengawalan atas tata kelola kepemerintahan yang baik. Kepercayaan ini memotivasi kami untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Jambi. Sinergi dan kolaborasi positif pemerintah daerah dan BPKP ditargetkan dapat membawa dampak baik bagi masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan agar pembangunan lebih merata. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Untuk mengoptimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP pada satuan kerja, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menggelar kegiatan asistensi untuk optimalisasi pemanfaatan KKP di JP1 serta Cash Management System atau CMS. Guna memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah KKP, Digital Payment 1, serta Cash Management System CMS pada Bank BRI, di Satuan Kerja Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kanwil DJPB Jambi, menggelar kegiatan asistensi untuk optimalisasi pemanfaatan KKP, DJP1, serta CMS bagi Satker. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Burhani AS secara resmi membuka acara tersebut mengatakan kartu kredit pemerintah dikembangkan sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai yang mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah.
Penggunaan KKP didasarkan pada manfaat dan tujuan, mulai dari meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta berbagai manfaat maupun keuntungan lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan pembayaran atas beban APBN melalui mekanisme uang persediaan dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem marketplace. Dari sistem marketplace ini, penyediaan maupun pemesanan barang dan jasa dapat dilakukan melalui DigiPay 1 untuk menggunakan uang persediaan menggunakan mekanisme CMS. Kemudian juga terkait dengan DigiPay, ya. DigiPay 1 ya, istilah yang terbaru. Ya. DigiPay 1 itu karena bisa diakses oleh semua bank ya Pak ya, tidak tertuju kepada satu bank saja. Melalui kegiatan asisten ini, Satker diharapkan dapat memahami manfaat penggunaan KKP dan DigiPay 1 sehingga meningkatkan penggunaan KKP dan DigiPay di wilayah kerja Kanwil DJPB Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Mursidi menghadiri peluncuran program integrasi layanan primer ILP. Program ILP merupakan bagian dari transformasi kesehatan khususnya dalam digitalisasi layanan melalui aplikasi Digilabkes Bungo. Program integrasi layanan primer ILP merupakan sebuah layanan kesehatan pokok yang terintegrasi dan berfokus pada 3 hal utama, yakni siklus hidup sebagai fokus pelayanan, perluasan layanan kesehatan hingga ke tingkat kelurahan dan pedukuhan, dan penguatan pemantauan wilayah setempat. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Bungo Mursidi saat menghadiri peluncuran program integrasi layanan primer di kantor Dinas Kesehatan Bungo. Mursidi menjelaskan, program ini menyasar berbagai kelompok, seperti ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, anak prasekolah, serta lansia. Program ini mencakup pengendalian penyakit menular dan layanan lintas klaster. Program ILP tidak hanya fokus pada kelompok ekonomi miskin, namun juga memastikan remaja tumbuh sehat dan memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan lansia. Baru launching ILP untuk Kabupaten Bungo. Intinya atas nama pemerintah daerah sangat mendukung program ini. Pertama, memudahkan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan ini nanti terintegrasi. Selama ini kita mungkin belum terintegrasi dengan program ini kita sangat mendukung. Apalagi masyarakat, nanti kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Bungo, Dr. Safarudin Matondang mengatakan, program ILP diharapkan dapat memperkuat pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program ILP merupakan bagian dari transformasi kesehatan, khususnya dalam digitalisasi layanan melalui aplikasi Digilabkes Bungo. Aplikasi ini dirancang berdasarkan data kebutuhan kesehatan di Kabupaten Bungo yang nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai platform lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. ILP ini tentu kita berharap nanti lebih kuat pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan ditambah lagi dengan kegiatan proper kita yang sekaligus dimentori oleh Pak Sekda, yaitu masuk dalam salah satu transformasi kesehatan, salah satunya digitalisasi yang kita bangun dengan Digilabkes Kabupaten Bungo, digitalisasi laporan informasi data Kabupaten Bungo di bidang kesehatan. Tentu dengan terintegrasinya dengan kegiatan yang ada di integrasi layanan primer akan lebih kuat untuk membangun kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara nasional, program ILP telah diimplementasikan di 40 puskesmas dan Kabupaten Bungo menjadi salah satu kabupaten terdepan di Provinsi Jambi dalam meluncurkan program ini. Muhriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar turnamen badminton Bupati Cup dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kejuaraan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar instansi pemerintah. Turnamen badminton Bupati Cup antar instansi se-Kabupaten Muaro Jambi resmi berlangsung.
Kejuaraan bulu tangkis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi itu dibuka oleh penjabat Bupati Raden Najmi yang ditandai dengan servis bola pertama. Turnamen dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia berlangsung pada Rabu 21 Agustus mendatang yang berlangsung di Gedung Serbaguna Perkantoran Bupati. Raden Najmi mengatakan kejuaraan ini untuk mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat bagi para generasi dalam bidang olahraga bulu tangkis. Raden Najmi berharap dengan kejuaraan yang diselenggarakan dapat melahirkan atlet berprestasi untuk Kabupaten Muaro Jambi. Mudah-mudahan dari kegiatan ini membuat pemuda-pemudi kita di seluruh desa Kabupaten Muaro Jambi timbul semangatnya untuk beraktivitas berolahraga. Rangkaian kegiatan memeriahkan 17 Agustus timbul kebersamaan, keakraban, dan pada akhirnya persatuan dan kesatuan. NKRI itu harga mati. Kejuaraan bulu tangkis antar instansi diikuti 78 tim, diantaranya 47 tim beregu ganda putra dan 31 tim ganda putri. Selain diikuti OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi, kejuaraan bulu tangkis ini juga diikuti oleh Forkopimda, media, organisasi, dan perbankan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.